Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Seorang wanita turun setelah pintu mobil sedan berwarna merah itu dibuka oleh seorang lelaki berbadan tegap. Wanita yang mengenakan kebaya khas Sunda dengan sebuah sanggul kecil di kepalanya itu nampak cantik. Namun Sekar tidak dapat melihat wajahnya jelas. Tubuh wanita itu amat indah. Kulitnya putih bersih, nampak semakin bercahaya di sorot mentari senja. Rukman mengintip dari balik saung, sementara kedua tangannya membekap mulut Narti agar dia tidak bersuara. Sekar berusaha keras ingin melihat wajah wanita berkebaya coklat itu. Namun tetap sebuah kabut tipis menutupi wajah wanita tersebut. Sekar terheran. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa wajah wanita berkebaya itu tidak dapat dilihat Sekar? Namun Sekar yakin wanita yang menggunakan kebaya itu adalah istri sah dari Rukman. Salah seorang lelaki menghampiri Rukman yang masih bersembunyi di balik saung bersama Narti. "Kang, Nyai Ageng mencari Akang Rukman," ucap lelaki yang menggunakan pakaian serba hitam tersebut. "Kau bawa wanita ini ke rumah di belakang kebun. Pastikan dia tidak akan lari. Aku akan menemui istriku dulu," ucap Rukman tegas kepada lelaki tersebut, lantas menyerahkan Narti kepadanya. Ada sesuatu yang membuat Narti semakin sakit, terlebih saat Rukman menyebut Nyai Ageng dengan sebutan istriku. Rasa iri seketika merajai hatinya. Rukman bergegas merapikan pakaiannya yang sedikit berantakan, lalu pergi meninggalkan Narti dengan lelaki tersebut. Sampai akhirnya lelaki itu membawa Narti ke kebun belakang. Namun lelaki itu masih memperlakukan Narti dengan lembut. Sekar kebingungan. Apa dia harus mengikuti Narti atau Rukman? Sementara percuma jika mengikuti Rukman, karena wajah wanita berkebaya itu tidak mampu Sekar lihat. Hingga akhirnya Sekar memutuskan mengikuti Narti ke kebun belakang. Narti dikurung di dalam sebuah kamar yang hanya beralaskan sebuah tikar pandan yang amat tipis. Narti hanya terduduk di sudut ruangan, berharap semuanya akan baik-baik saja. Cukup lama Narti menunggu di sana, sementara pikirannya mulai memikirkan nasib sang bayi dan bagaimana reaksi Aminah saat melihat bahwa Narti berkeras kepala tetap ingin menemui Rukman. Hampir 1 jam Narti terkunci di dalam kamar itu. Sumber cahaya yang meneranginya hanyalah sebuah bolham kuning yang menggantung di langit-langit. Sekar masih setia membersamai Narti. Perlahan-lahan air matanya menetes, turut meratapi nasib wanita itu. Dari luar, gagang pintu terlihat dibuka oleh seseorang. Narti bergegas bangkit, berharap Rukman yang datang dan akan membebaskannya. Benar saja, pintu itu dibuka oleh Rukman. Tanpa berbicara, Rukman segera meminta Narti untuk pergi. Mau bagaimanapun dia masih mencintai Narti. Dia tidak ingin istrinya tahu keberadaan Narti di sini. Kabar burung tentang hubungan gelap Rukman dengan seorang wanita telah beredar. Namun istri sah Rukman belum mengetahui siapa wanita itu. Dan dia pun sangat percaya kepada suaminya, Rukman, yang tidak pernah mengaku saat ditanya perihal kebenaran kabar tersebut. Narti melewati Rukman yang masih berdiri di tengah pintu. Matanya sembab, sebab tidak berhenti menangis dari tadi. Namun kali ini,
Dia menatap Rukman dengan tatapan kesal. Bukan dengan tatapan penuh lembut dan hangat seperti biasanya. Sementara Sekar terus mengikuti langkah kaki Narti. Baru beberapa langkah Narti keluar dari dalam rumah tersebut. Dirinya dikejutkan dengan beberapa orang yang telah berdiri, seolah menanti dirinya keluar dari rumah itu. Di antara beberapa orang lelaki yang mengenakan pakaian serba hitam itu, berdiri seorang wanita yang tadi Sekar lihat di depan rumah utama. Wanita itu nampak menyilangkan kedua lengannya di dadanya yang busung. Lagi-lagi, Sekar tidak mampu melihat jelas wajah wanita itu. Seolah ada sesuatu yang memang menghalangi dan tidak mengizinkan Sekar melihat siapa istri sah dari Rukman. Ternyata seleramu memang bagus, Rukman, ucap wanita itu. Sementara Rukman hanya mampu terdiam menundukkan kepalanya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa istrinya mengetahui keberadaan Narti. Narti merasa semakin sakit hati karena berpikiran bahwa Rukman memang sengaja membebaskannya untuk bertemu dengan istri sah Rukman. Jika aku tidak salah, kau adalah anak dari Mak Aminah, si pencuri ari-ari bayi itu kan? Ucap wanita tersebut dengan nada angkuh. Mendengar nama ibunya difitnah, lantas langsung menyulut emosi Narti. Sebab dia memang tahu bahwa di desa Rawabodas, tempat dia tinggal, ini tengah ramai kasus pencurian ari-ari bayi. Namun dia sendiri amat yakin bahwa ibunya, Mak Aminah, bukanlah pelaku pencurian ari-ari tersebut. Jaga bicaramu. Ibuku bukanlah dalang di balik hilangnya ari-ari bayi itu. Ibuku difitnah, ucap Narti tegas dengan kedua bola mata yang membulat. Mana mungkin maling akan mengaku. Ilmu hitam apa yang tengah ibumu dalami? Atau jangan-jangan justru kamulah yang sedang mendalami lalakon ngelmu itu? Narti hanya terdiam. Dia sudah tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh istrinya Rukman. Mau apa kau datang kemari? Rindu dengan kekasihmu? Tanya wanita itu kembali. Aku hanya ingin meminta hak pada Kang Rukman. Kali ini Narti menjawab pertanyaan istri sah Rukman, sebab masih ada harapan di dalam hatinya. Barangkali karena masih belum memiliki anak, pintu hati istri sah Rukman akan terketuk dan mau menerima bayi kecil darah daging Rukman yang baru Narti lahirkan beberapa hari yang lalu. Hak apa? Kamu ingin meminta bagian harta? Tanah? Hah? Kamu ini hanya simpanan. Dasar tidak tahu diri. Maki wanita itu pada Narti. Rukman yang tersadar kemana arah pembicaraan Narti pun segera mendekati istrinya. Dia akan berusaha sekeras mungkin menenangkan emosi istrinya yang sebentar lagi akan menggebu-gebu. Anakku, darah daging Kang Rukman, teriak Narti. Mimik wajah wanita itu seketika berubah. Tadi sebuah senyuman sinis masih terukir di sudut bibirnya. Namun kini emosi, kekecewaan, dan rasa kesal telah menguasai hatinya. Sebuah tamparan mendarat tepat di pipi kanan Rukman yang berdiri di samping istrinya. Bodoh, dasar lelaki tidak tahu untung. Kurang apa aku selama ini, ha? Kita tengah berusaha agar mendapatkan seorang anak, malah mendapatkannya dari wanita jalang ini, ucap wanita itu pada Rukman
dengan nada berteriak, dan bulir bening mulai membasahi pipi mulusnya. Dia masih saja langsung menghukum atau bahkan membunuh Rukman saat itu juga. Namun cintanya pada Rukman masih amat besar, sehingga wanita itu lebih memilih menghukum Narti. Wanita berkebaya itu mendekati Narti. Seketika tubuh Narti nampak bergetar. Ada sesuatu yang membuat wanita di hadapannya kini terlihat amat menyeramkan. Beberapa tamparan mendarat di kedua pipi Narti, sehingga meninggalkan bekas kemerahan. Narti tersungkur lemas. Sementara Rukman tidak mampu berbuat apapun melihat Narti mendapatkan tamparan itu. Dan dia tahu yang akan terjadi selanjutnya pasti lebih parah dan menyakitkan. Bawa wanita jalang ini ke dalam gubuk di dalam kebun. Kurung dia di sana. Tita wanita itu pada beberapa orang pria yang berdiri di belakang Rukman. Sekar menjerit menyaksikan itu semua. Namun lagi-lagi tidak ada satu orang pun yang melihatnya atau bahkan mendengar jeritannya. Sementara Mak Aminah terbangun spontan setelah mendengar tangisan cucunya. Dia nampak terkejut karena mendapati bayi merah itu terbaring di sisinya. Mak Aminah lantas menggendong bayi yang masih terus menangis itu, sembari mencari keberadaan Narti di setiap sudut rumah. Namun dia tidak menemukannya. Sementara tangisan si bayi semakin nyaring dan memekakan telinga. Duh Gusti, apa jangan-jangan Narti pergi ke rumah lelaki itu? Lirih Mak Aminah pelan, sembari terus mencoba menenangkan sang cucu. Bayi itu semakin menangis kencang. Mak Aminah bingung. Sementara tidak mungkin payudaranya masih menghasilkan susu. Dalam kebingungan, tiba-tiba pintu depan rumah Mak Aminah diketuk. Mak Aminah lantas menuju depan pintu, sembari tetap menggendong bayi yang masih dalam keadaan menangis itu. Laila, ada apa? Ternyata yang mengetuk pintu itu adalah seorang tetangga terdekat dari rumah Mak Aminah. Laila namanya. Emak, kenapa bayi ini menangis terus? Tanya Laila sembari mengambil bayi dalam dekapan Mak Aminah. Aku sendiri tidak tahu. Sementara Narti, dia pergi entah kemana. Mak, bolehkah saya menyusui bayi ini? Laila meminta izin pada Mak Aminah, karena memang dia sendiri memiliki bayi yang berumur 1 bulan. Laila pun termasuk korban pencurian ari-ari. Ari-ari hilang sesaat setelah dikuburkan. Namun Laila percaya bahwa pelaku pencurian ari-ari itu bukanlah Mak Aminah, seperti apa yang orang lain katakan. Iya, susuilah dia. Sepertinya dia lapar. Laila lantas menyusui bayi yang sedari tadi terus menangis itu. Seketika tangisan bayi itu terhenti. Bayi mungil itu mulai mengisap payudara Laila dengan sangat kencang. Benar, Mak, bayi ini memang lapar, ucap Laila dengan senyuman. Mak Aminah mengangguk sembari tersenyum. Dia merasa tenang karena sedari tadi dia bingung harus memberikan bayi itu apa sebagai pengganti susu ibunya. Laila adalah satu-satunya tetangga yang bersikap baik pada Mak Aminah. Meskipun kabar fitnah tentang pencurian ari-ari bayi itu tertuju pada Mak Aminah. Mak, tadi sepertinya Laila melihat Narti pergi menuju rumah juragan Rukman. Namun Laila tidak sempat menyapanya. Iya, aku sudah menduganya. Dia ingin meminta pengakuan Rukman terhadap anak ini. Laila mengangguk karena memang dia tahu perihal hubungan Rukman dengan Narti. Hampir 1 jam Laila menyusui bayi itu, hingga bayi tersebut terlihat benar-benar tertidur lelap.
Narti diseret menuju sebuah gubuk tua di tengah hutan yang tidak jauh dari belakang rumah Rukman. Narti memberontak, namun para lelaki itu malah semakin menarik Narti dengan amat kasar. Sampai beberapa tamparan mendarat di pipi Narti. Tubuh Narti dilempar ke sebuah tumpukan karung yang berada di pojokan. Narti segera bangkit. Dia memberontak agar bisa lari dari tempat yang mengerikan itu. Namun para lelaki itu berhasil mengunci pintu gubuk dari luar menggunakan sebatang kayu besar. Narti menggedor-gedor pintu kayu itu dengan sisa tenaganya, sembari terus berteriak dan menjerit berharap agar dibebaskan. Namun nihil. Semua usahanya itu hanya sia-sia. Tubuhnya yang kecil dan tenaganya yang hampir habis tidak akan bisa mendobrak pintu kayu tersebut. Sekar bingung dengan situasi yang terjadi di hadapannya kini. Di satu sisi, dia ingin pergi. Sudah cukup rasanya melihat secara langsung semua kepedihan yang menimpa Narti. Namun di sisi lain, dia ingin menolong Narti, entah bagaimana caranya. Bahkan saat tangan Sekar hendak merangkul Narti pun tidak bisa, tembus begitu saja. Sekar mengintip dari balik dinding gubuk yang sedikit berlubang. Wanita itu, istri Sah Rukman. Dia datang dengan 3 orang lelaki. Rukman salah satunya. Sementara Narti hanya mampu terduduk lemas dengan keringat yang sudah bercucuran membasahi tubuh. Pintu dibuka. Narti yang melihat pintu itu dibuka, lantas bangkit dan berusaha menerobos keluar. Namun lagi-lagi, dirinya malah didorong kembali masuk ke dalam gubuk itu. "Mau kemana kamu, ha?" tanya wanita itu dengan nada tinggi. "Nyai, saya mohon, biarkan dia pergi. Dia baru saja melahirkan. Bayinya masih membutuhkan air susunya," ucap Rukman memelas. "Bayi itu anakmu. Wajar jika kamu peduli dan kasihan, tapi tidak denganku. Sudah untung kamu tidak ikut dikurung di sini, Rukman. Tapi Nyai, diam. Atau aku akan membunuhmu juga." Rukman terdiam setelah mendapat ancaman dari istrinya. Kepalanya tertunduk. Sesekali dia menatap Narti yang terlihat begitu lemah. Rasa kasihan muncul di dalam hatinya. Karena mau bagaimana juga, Narti pernah mengisi ruang di hatinya. Terlebih alasan Rukman berselingkuh adalah saat itu istrinya nampak depresi karena segala upaya untuk memiliki keturunan gagal. Dimulai dari mengunjungi dokter di kota besar sampai mendatangi beberapa orang pintar. Karena memang pada zaman itu prosedur bayi tabung maupun program hamil yang lainnya belum ada. Karena merasa selalu gagal dan depresi, akhirnya istri Rukman tidak pernah lagi melayani suaminya sampai beberapa bulan. Hingga akhirnya Rukman bermain api dengan wanita lain. Salah seorang laki memberikan sebuah cambuk pada Nyai Ageng. Tubuh Narti menegang. Dia terus menggeleng sembari meringsut ke belakang. Sementara Nyai Ageng nampak menyeringai, masih dengan ekspresi kesal. Narti menangis. Dia memohon agar Nyai Ageng tidak melakukan apapun pada dirinya. Namun sayang, cambuk itu tetap mengenai tubuhnya. Rasa panas dan perih mulai terasa menjalar dari bekas cambukan di punggungnya. Tidak ada yang bisa Narti lakukan selain menangis. Dia teringat akan Mak Aminah. Andai dia menuruti perkataan Mak Aminah agar tidak menemui Rukman, tentu saat ini mungkin dia masih bisa menyusui bayinya, bukan tersiksa berada di tempat ini. "Kenapa kamu menangis?"
menyesal. Apa kamu sempat berpikir sebelum akhirnya memilih jatuh cinta dan bercinta dengan suami orang? Dasar perempuan jalang. Nyai Ageng semakin keras mencabuk setiap bagian tubuh Narti, sampai darah mulai terlihat menetes dari sela-sela kulit yang tercambuk. Narti menangis, namun tangisnya itu tidak lagi mengeluarkan suara. Nyai Ageng semakin murka. Dia melampiaskan semua kekesalannya dan emosi yang selama ini dia pendam pada Narti. Nyai Ageng mengeluarkan sebuah gunting yang terselip di balik kebayanya. Kemudian Nyai Ageng melangkah mendekati Narti. Sementara Narti tidak dapat melakukan apapun. Dia hanya bisa terduduk lemas, pasrah dengan apa yang akan Nyai Ageng lakukan. Wajahmu memang cantik. Pantas saja suamiku tergoda. Namun seorang lelaki tidak akan bertindak lebih jika kamu tidak mempersilahkannya. Ucap Nyai Ageng sembari menempelkan ujung gunting yang tajam itu di pipi sebelah kanan Narti. Nyai Ageng lantas menggunting rambut panjang Narti dengan sembarangan. Tidak, Nyai, jangan, saya mohon, desis Narti dengan nada lemah saat Nyai Ageng mulai menggunting habis rambut indahnya. Nyai Ageng tertawa puas setelah berhasil menggunting habis rambut Narti. Dia mengguntingnya dengan amat kasar sampai beberapa bagian di kulit kepalanya terlihat mengeluarkan darah. Narti menangis sembari meringis kesakitan, namun tetap tidak ada yang memperdulikan dirinya. Bahkan Rukman hanya terdiam menatapnya. Nampaknya Nyai Ageng masih belum puas menyiksa Narti. Hingga akhirnya sebuah tendangan mendarat di bagian perut Narti. Narti seketika menjerit kencang sembari memegangi perutnya dengan kedua tangannya. Darah segar langsung terlihat mengalir dari kedua kakinya. Rukman nampak panik karena Narti baru saja melahirkan beberapa hari yang lalu. Kondisi perutnya memang sedang lemah. Kenapa, Kang? Kok kasihan? Mau menolongnya? Silahkan. Jika kamu ingin bernasib sama dengan wanita simpananmu ini. Ancam Nyai Ageng kembali. Dan lagi-lagi Rukman hanya terdiam. Kemudian Narti pingsan. Setelah seorang lelaki di belakang Nyai Ageng mendekati Narti. Dia memeriksa denyut nadi dan degup jantung di tubuh Narti. Nyai, dia telah meninggal, ucap lelaki itu. Baguslah. Buang saja jasadnya ke jurang, tita Nyai Ageng kepada beberapa orang lelaki itu. Kemudian Nyai Ageng pergi keluar gubuk dengan Rukman yang mengekor di belakangnya. Sekar ketakutan. Dia semakin bingung dengan apa yang terjadi. Mengapa dia bisa sampai di sini dan bahkan menyaksikan semua kejadian yang mengerikan ini? Sementara di titik temu dari sosok nenek bertubuh hangus itu belum Sekar ketahui. Kedua orang lelaki lantas membawa jasad Narti keluar gubuk. Mereka semakin masuk ke dalam hutan. Sementara Sekar memilih lari menuju rumah Mak Aminah. Dia akan berusaha sebisa mungkin memberitahukan nasib buruk yang telah menimpa Narti. Sekar terus berlari. Sampai baru saja beberapa meter, dia melihat Mak Aminah berjalan ke arahnya. Tidak, bukan ke arahnya. Mak Aminah sedang berjalan menuju rumah Rukman. Mak, jangan Mak, saya mohon jangan ke sana, ucap Sekar sedikit berteriak di hadapan wajah Mak Aminah. Namun tetap Mak Aminah tidak dapat mendengar atau bahkan melihat Sekar. Sekar semakin ketakutan. Dia khawatir Mak Aminah akan bernasib sama dengan Narti. Hingga akhirnya Sekar hanya mampu mengikuti Mak Aminah dari belakang. Kini Mak Aminah telah berdiri depan pintu kokoh rumah Rukman dan Nyai Ageng.
Rukman, keluar kau. Di mana Narti? Teriak Mak Aminah. Tubuhnya memang nampak tua, namun tenaga dan suaranya masih dibilang cukup bertenaga. Itu semua karena Mak Aminah selalu meminum ramuan yang dapat menyehatkan tubuhnya, meskipun dari luar tubuh yang tampak menua. Teriakan keras Mak Aminah bahkan nampak mampu didengar orang lain, hingga beberapa orang mulai berkerumunan sedikit jauh di belakang Mak Aminah, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Pintu itu dibuka, namun Nyai Ageng lah yang keluar menemui Mak Aminah. Di mana Narti? Tanya Mak Aminah. Nyai Ageng hanya tersenyum sinis. Kamu mencari anakmu? Kukira kau kemari ingin mencari ari-ari bayi, ucap Nyai Ageng dengan nada meledek pada Mak Aminah. Mak Aminah nampak geram. Dia mengempalkan kedua tangannya kuat-kuat. Jaga bicaramu, Aminah. Dek. Kedua bola mata Sekar membulat manakala Mak Aminah memanggil Nyai Ageng istri Rukman dengan nama Aminah. Jadi wanita itu adalah Nyai Aminah, tuanya, ibu dari Subagja. Anehnya, perlahan-lahan kabut tipis yang menghalangi wajah wanita itu hilang. Sesaat setelah Mak Aminah meneriaki nama Aminah. Dan kali ini, Sekar benar-benar terkejut. Ya, itu adalah Nyai Aminah, mertuanya. Mana bisa wajahnya tidak berubah sedikit pun. Sementara Sekar yakin bahwa dia berada di zaman yang mungkin saat ini ibu dan ayahnya belum terlahir ke dunia. Kaulah yang mencuri ari-ari itu. Aku tahu bahwa dirimu telah melakoni sebuah ritual untuk memiliki keturunan dengan syarat harus memakan ari-ari bayi. Ekspresi wajah Nyai Aminah mendatar setelah mendengar ucapan itu. Kedua matanya membulat, menatap tajam pada nenek tua di hadapannya. Para warga yang sedari menyaksikan kedatangan Mak Aminah pun turut terkejut mendengar perkataan yang baru saja Mak Aminah katakan. Sekar semakin bingung dengan kejadian di hadapannya. Namun sebisa mungkin Sekar menatapkan hati untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada sosok nenek tua itu. Dan kaitannya dengan Nyai Aminah, mertuanya. Raut wajah Nyai Aminah nampak memerah. Terlihat jelas bahwa dia memang sedang berusaha menahan amarah. Beberapa orang nampak tidak ingin campur dengan apa yang sedang terjadi di antara dua perempuan bernama Aminah itu. Dari kejauhan, nampak Laila sedikit berlari menuju ke arah Mak Aminah. Namun bayi merah itu tidak terlihat dibawa oleh Laila. Padahal sebelumnya, Mak Aminah telah menitipkannya. "Mak, sudah Mak, jangan berurusan dengan Nyai Ageng. Nanti kita akan cari Narti bersama-sama." Laila menarik tangan Mak Aminah yang masih terlihat tenang. Laila tahu bagaimana sikap dan sifat Nyai Ageng, karena dulu saat belum menikahi Laila pernah bekerja pada Nyai Ageng sebagai juru masak. Dia tahu betul jika Nyai Ageng akan bertindak arogan pada siapapun tanpa pandang bulu. Mak Aminah lantas menurut saja ketika Laila menarik tangannya untuk pergi dari hadapan Nyai Ageng. Sementara Nyai Ageng sendiri terlihat masih menatap mereka dengan tatapan nyalang dan rona wajah yang masih merah padam. Laila dan Mak Aminah sudah berada jauh dari rumah Nyai Ageng. "Mak, harusnya Mak Aminah jangan bertindak gegabah seperti ini. Mak tidak akan menemukan Narti. Justru nyawa Mak Aminah lah yang akan terancam," ucap Laila menasihati Mak Aminah. "Iya, kamu benar. Aku telah bertindak gegabah. Semoga Narti dalam keadaan baik-baik saja," ucap Mak Aminah. Namun tetap raut di wajahnya tidak dapat berbohong.
Sabar ya, Mak. Besok Laila akan menyuruh beberapa orang agar ikut membantu mencari Narti. Mak Aminah lantas mengangguk, tanda setuju dengan pendapat Laila. Mereka berdua telah sampai di rumah Laila. Bayi kecil itu tertidur pulas di sebelah anak Laila. "Kalian sudah pulang?" tanya seorang lelaki yang duduk di dekat kedua bayi itu. "Iya, Kang. Namun Narti tidak kami temukan," ucap Laila pada lelaki yang merupakan suaminya itu. "Ma, untuk sementara Mak Aminah tinggallah di sini, agar jika bayi ini menangis karena lapar, Laila akan menyusuinya," ucap lelaki itu memberikan saran. Laila mengangguk, menyetujui perkataan suaminya. Sementara Mak Aminah hanya terdiam. Laila dan suaminya sudah banyak membantu Mak Aminah. Dia tidak sampai hati jika harus merepotkan pasangan suami istri berhari-hari. "Sudah, tidak apa-apa, Mak. Akan lebih aman jika Mak Aminah di sini. Mak Aminah bisa tidur dengan anakku yang paling besar," ucap Laila seolah tahu kegundahan di dalam hati Mak Aminah. Mak Aminah lantas mengangguk dan tersenyum, tanda setuju dengan ucapan keduanya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.